Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun A few moments later. Pertama, perkembangan iptek pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1945 sampai dengan 1965. Pada masa Orde Lama di Indonesia adalah periode penting dalam sejarah pembangunan iptek. Pemerintah Indonesia pada masa itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno memberikan perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari upaya membangun negara baru yang merdeka. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah pendirian Universitas Indonesia atau UI. Pada tanggal 2 Februari 1946 di Jakarta, UI sebagai universitas negeri pertama di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah di negara ini. Universitas ini menyediakan platform bagi para ilmuwan dan peneliti Indonesia untuk melakukan penelitian dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu alam hingga ilmu sosial dan humaniora. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara ini telah mengalami perjalanan yang menarik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan iptek. Tantangan waktu yang mencakup periode Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi telah memberikan landasan yang kuat bagi kemajuan iptek di Indonesia. Di dalam video ini, kelompok kami akan menganalisis perbandingan perkembangan iptek selama periode tersebut dengan fokus pada inovasi, dampak sosial dan ekonomi, dan tantangan yang dihadapi, serta upaya untuk mengatasi. Selama periode ini, banyak ilmuwan dan akademisi Indonesia yang terkenal memperoleh gelar doktor mereka di luar negeri dan kembali di Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Misalnya, Profesor Dr. Insinyur Soemarjono, seorang arsitek terkenal yang memperoleh gelar doktor di Belanda pada tahun 1953, kembali ke Indonesia dan berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur kota dan arsitektur modern di masa Orde Lama. Selain itu, di bidang teknologi, pemerintah Orde Lama juga mendirikan berbagai institusi teknik seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB pada tanggal 2 Maret 1959. ITB menjadi institut pendidikan teknik terkemuka di Indonesia dan melatih banyak insinyur dan profesional teknik yang berperan dalam pembangunan infrastruktur negara ini. Selama masa Orde Lama, banyak inovasi dan penemuan teknologi yang penting dilakukan oleh ilmuwan dan teknisi Indonesia meskipun tingkat investasi dan infrastruktur riset masih terbatas. Perkembangan iptek pangan di Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Perkembangan iptek pangan di Indonesia mengalami transformasi signifikan dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Berikut akan saya sajikan gambaran perkembangannya. Pertama, masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1967. Pada masa Orde Lama, fokusnya itu pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok seperti beras. Upaya peningkatan produksi melalui revolusi hijau dengan varietas unggul, pupuk, dan irigasi. Pengembangan industri pengelolaan pangan masih sangat terbatas. Penelitian dan pengembangan litbang pangan masih inisiatif individu atau lembaga swasta. Lalu kita masuk ke Orde Baru tahun 1967 sampai 1998. Swasembada pangan menjadi prioritas utama dengan fokusnya pada beras. Modernisasi pertanian dengan perluasan lahan, mekanisasi dan penggunaan pupuk kimia. Pengembangan industri pengelolaan pangan skala besar secara penggilingan padi dan pabrik tepung. Pendirian lembaga litbang pangan oleh pemerintah seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan. Lalu kita masuk ke bagian ketiga, yaitu masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Diversifikasi pangan menjadi fokus dengan pengembangan komoditas non-beras. Peningkatan mutu,
dan keamanan pangan melalui penerapan standar dan regulasi. Pengembangan teknologi pangan yang lebih maju seperti bioteknologi dan nanoteknologi. Peningkatan peran sektor swasta dalam litbang dan industri pangan. Tantangan seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan krisis pangan global. Contoh, penerapan ilmu pengetahuan teknologi pangan. Yang pertama, varietas padi unggul, seperti meningkatkan hasil panen, pupuk dan pestisida, meningkatkan produksi dan mengendalikan hama. Teknologi pengolahan pangan meningkatkan mutu, keamanan, dan daya tahan. Bioteknologi mengembangkan varietas tanaman dan hewan yang bermutu unggul, serta meningkatkan nilai gizi pangan. Nanoteknologi meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, serta memperpanjang masa simpan. Dampak iptek pangan: peningkatan produksi pangan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, kasus keracunan makanan menurun. Yaitu berkaitan dengan perkembangan iptek pada masa reformasi. Masuk ke masa reformasi pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perkembangan iptek tadi atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Periode ini ditandai dengan adopsi kebijakan ekonomi liberal yang lebih terbuka dan berorientasi pasar, yang membuka peluang baru untuk pengembangan iptek di negara ini. Namun meskipun begitu, reformasi juga membawa sejumlah tantangan baru, termasuk keterbatasan dana untuk riset dan infrastruktur yang belum memadai. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga riset dan pendidikan tinggi mulai berupaya untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian ilmiah dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Lalu, kolaborasi antara sektor politik, swasta, dan akademis pun semakin diperkuat untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi dari lab ke pasar. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap inovasi dan kewirausahaan juga ditingkatkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk kurangnya akses pendanaan untuk riset, ketidakseimbangan antara pembangunan iptek di wilayah perkotaan dan pedesaan, serta kurangnya integrasi antara riset dan industri. Oke, itu berkaitan dengan perkembangan iptek pada masa. Inovasi dalam perkembangan iptek. Selama sejarahnya, Indonesia telah melahirkan banyak inovator dan penemu yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan iptek. Sebagai contoh, pada masa Orde Baru, Dr. Rahmat Witoelar, seorang ilmuwan Indonesia, menemukan metode baru untuk meningkatkan hasil panen padi dengan memanfaatkan teknologi biologi molekuler. Penemuan ini tidak hanya membantu meningkatkan produksi padi di Indonesia, tapi juga mendapat pengakuan internasional dalam bidang pertanian berkelanjutan. Selain itu, pada masa reformasi, Dr. Sri Sultan Hamengkubuwono, seorang ahli matematika, memperkenalkan model baru untuk mengoptimalkan sistem transportasi perkotaan yang kemudian diadopsi oleh beberapa kota besar di Indonesia untuk mengatasi masalah kemacetan. Dampak sosial ekonomi dari kemajuan iptek. Kemajuan dalam iptek telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Secara ekonomi, inovasi dalam teknologi pertanian telah membantu meningkatkan produksivitas dan kemandirian pangan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan petani. Di samping itu, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam perdagangan elektronik dan bisnis daring, yang meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Dari segi sosial, iptek juga telah membawa perubahan yang signifikan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pengembangan sistem pendidikan berbasis teknologi telah membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil. Sementara inovasi dalam teknologi medis telah memperbaiki layanan kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu dan dari kemajuan iptek. Pembangunan sistem pendidikan berbasis teknologi telah membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil. Sementara inovasi dalam teknologi medis telah memperbaiki layanan kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Secara keseluruhan, kemajuan iptek telah berperan dalam mempercepat pembangunan sosial ekonomi
Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang berikut, tantangan dalam pengembangan iptek. Meskipun kemajuan telah dicapai, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam pengembangan iptek. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses pendanaan untuk riset dan pengembangan. Meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan investasi dalam iptek, namun masih diperlukan lebih banyak dukungan baik dari pemerintah maupun sektor swasta untuk memastikan kelangsungan riset dan inovasi di masa depan. Selain itu, ketimpangan regional dalam pembangunan iptek juga perlu diatasi dengan memastikan bahwa manfaat dari kemajuan iptek dapat dirasakan secara merata di seluruh negeri. Integrasi antara riset dan industri juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan dapat